Hai guys, yuk denger bareng dialog santai bersama teman-teman kita. Cuma di Cuitan Manajemen. Tiga, dua, satu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. sekarang kita kedatangan tamu yang sangat, namanya nggak asing lagi di manajemen ya, apalagi di ekonomi sekarang. Kak Ardi Zarhandillahi Ramdhani. Selamat siang Kak. Yang Kak Ardi, kesibukan sekarang apa nih? Selain kuliah online. sibukan sekarang ya ini ngurus lagi proses ngajuin judul skripsi, kemudian ngurus-ngurus organisasi, terus yang merintis-rintis bisnis dikit-dikit lah. Oh, udah mulai bisnis berarti ya sekarang ya? Iya, gitulah. Masih belajar, minta belajar. Oh ya. Kak Ardi ini udah semester berapa Kak? Semester 7 ya? Nah, sekarang semester 7 angkatan 2017. Angkatan 2017. Bentar Iya, lagi lah. bentar lagi skripsi ini. Amin. Semoga lancar lah Kak. Amin, amin, amin. Oh ya, Kak Ardi ini seseorang yang ini ya, yang aktif banget dalam organisasi maupun organisasi intra maupun ekstra. Aku mau tanya Kak, kenapa sih berorganisasi itu kenapa sih? Iya, kalau berorganisasi itu berawal dari jurusan kita tersendiri kan. Kita itu jurusan manajemen, artinya memanage, mengatur, mengendalikan, dan sebagainya. Artinya kita juga sebagai jurusan sosial. Kalau kita tidak berorganisasi, sebenarnya secara jurusan kita juga udah harus menuntut kita berorganisasi. Ibarat kata, jurusan kita ini adalah ruh. Kemudian organisasi itu adalah badannya. Bagaimana ruh bisa bergerak tanpa badan. Artinya kalau di fakultas saintek misal, biologi punya lab biologi, arsitek punya lab arsiteknya, kita manajemen tidak punya lab. Yang kita punya lab adalah organisasi. Kita belajar manajemen, organisasi, dan lainnya di mata kuliah kita, ya dari organisasilah kita implementasikan. Gitu. Oke, berarti organisasi penting banget ya kalau di ekonomi gitu ya? Iya, sangat penting kayaknya. Kalau saya pribadi mengatakan organisasi sangat penting karena menunjang jurusan kita sendiri. Oke, misalnya ada orang berkata, mahasiswa berkata, aku nggak mau berorganisasi gitu. Nah itu menurut Mas Aldi salah nggak? Saya nggak bisa mengatakan salah ataupun tidak. Itu tergantung dia sendiri memilih jalan hidupnya kemana. Kita kan setiap manusia itu memiliki planning, rencana hidupnya kemana, terserah mereka, kita nggak bisa ngatur. Tetapi sangat disayangkan sekali jika tidak mau ikut organisasi. Bahkan besok ketika kita berkeluarga, itu kita udah termasuk mikroorganisasi, organisasi kecil. Ada kepala keluarga, ada anak, ada istri yang jadi bendahara. Ya gitu. Jadi kita tidak Memang sih kan, memang banyak Kak. Jadi kan nggak semua orang tuh suka dengan organisasi karena ya malas diatur gitu ya, malas diatur. Kalau aku sendiri kan, ya kalau aku sendiri antara sama nggak suka gitu Kak. Jadi ada sukanya, ada enggaknya. Dan aku nggak bisa mengatakan organisasi itu nggak penting, nggak bisa. Karena itu memang penting. Seperti Kak Ardi tadi bilang, ntar juga berkeluarga itu masuk ke mikroorganisasi kan. Nah, gitu. Iya. Nah, yang masalahnya sekarang adalah apabila orang itu berorganisasi tapi dia lepas komitmen. Komitmen lamanya mati gitu, Kak. Nah, gimana sih menurut Kak Ardi kalau orang seperti itu udah masuk organisasi tapi komitmen lamanya mati? Nah, saya sering menemukan ya ketika di beberapa organisasi banyak orang yang masuk organisasi tersebut tetapi di tengah perjalanan malah kandas keluar dari organisasi itu atau tidak aktif.
Nah, kalau saya pribadi tidak bisa menyalahkan pribadi dari orang-orang itu sendiri. Tetapi saya lebih menekankan kepada budaya organisasi yang dibentuk oleh organisasi itu sendiri. Semisal HMJ Manajemen sudah membuat budaya organisasi nyaman untuk semua anggota, eh, apa namanya, pukul rata untuk anggotanya dilibatkan, maka seseorang itu akan merasa nyaman. Orang merasa nyaman kalau dalam budaya organisasi itu yang ini keluar, artinya ada something wrong di dalam organisasi itu. Entah ketuanya yang nggak peduli sama dia, entah ketuanya yang tidak menyampaikan ekspektasi ketika mereka mau masuk, atau gimana. Tapi kembali lagi kepada diri kita sendiri, bahwa kalau kita sudah komitmen masuk organisasi, maka harus kita jalanin. Apapun resikonya, yaitu yang telah kita ambil. Seperti itu. Oh, bener. Karena nggak semua orang tuh bisa menerima keramaian gitu kan. Jadi kan ada yang kayak introvert masuk ke organisasi, tiba-tiba dia harus bekerja sama dengan yang lain gitu. Iya Dan itu benar. dan itu kan kayak apa ya? Kayak dia mencoba hal baru dan dia mungkin nggak ini. Kalau dari pribadi ya, dari kepribadiannya dia mencoba hal baru dan dia kaget dengan kerjasama itu. Nah, gitu. Nah, terus Kak, aku mau tanya lagi tentang apa namanya? Tentang iming-iming menjadi iming-iming jabatan lah. Aku tuh ini Kak, apa? Kayak nggak setuju kayak orang-orang tuh mengiming, kamu harus masuk organisasi biar kamu tuh jadi ketua ini gitu. Gampang kalau masuk organisasi menjadi ketua ini gampang. Tanggapan Kak Ardi itu gimana yang kayak gitu? Gimana ya? Iming-iming seperti ini sebenarnya salah satu bentuk ya tidak bagus lah. Artinya kalau kita mau berorganisasi, lebih baik kita cari organisasi yang benar-benar menunjang kepada kualitas diri kita. Misalnya Akmal ini suka menulis, maka carilah organisasi yang mengantarkan Akmal ini suka menulis. Tetapi ketika kalau misal lagi Akmal suka olahraga, carilah organisasi yang mengantarkan Akmal untuk menyampaikan minat olahraga itu sendiri. Jadi kita itu kadang kadang tersesat kepada organisasi. Kita salah memilih organisasi. Jadi memilih organisasi itu sangat penting. Jangan sampai, karena organisasi itu adalah orang-orang di samping kita akan menunjang pola kehidupan kita, pola interaksi kita ke depannya. Kalau kita memilih suatu teman yang salah, maka nanti ke depannya kita ikut salah. Tapi kalau kita memilih tempat lingkungan yang tepat, maka itu juga akan menunjang bagaimana kualitas kita ke depannya. Gitu. Iya benar banget, benar banget. Karena kayak apa ya? Misalnya kita mau masuk suatu organisasi di luar kampus lah misalnya kan, kayak volunteer gitu kan. Nah di situ kita kayak nggak merasa bahagia gitu, kayak merasa aku ini bukan aku gitu loh, ini bukan aku gitu Kak. Ya. Jadi ya jalan organisasi, ini bukan aku yang seharusnya suka ini, kenapa masuk ini. Jadi misalnya ada orang seperti itu sudah terlanjur masuk, tapi dia udah belum jauh masuk gitu, belum jauh masuk ke dalamnya. Menurut Kak Ardi itu gimana sih biar dia tuh nyaman, atau memang dia harus meninggalkan dan mencari yang memang bahagia buat dia, yang sesuai dengan dia? Iya. Misalnya kita mencari volunteer, misalnya organisasi-organisasi di luar kampus, itu kenali dulu organisasi itu. Tujuannya apa? Setiap organisasi itu punya tujuan. Arah gerak organisasi itu kemana? Entah ke sosial, entah ke pergerakan, entah ke literasi, entah ke mana-mana harus kita pelajarin. Nah, terus tentukan passion kalian. Passion kalian ini kemana?
Nah, jangan asal-asal ikut-ikutan. Itu yang penting adalah ketika kita berorganisasi, jangan asal ikut-ikutan. Ketika banyak teman kita ikut organisasi itu, kemudian kita ikut-ikutan. Kemudian kita nggak tahu isi dalam organisasi itu. Kemudian setelah kita masuk, ternyata kita nggak nyaman. Nah, artinya kita di sana ada dua kesalahan. Mem-PHP-kan organisasi itu sendiri, sama tidak komitmen terhadap apa yang telah kita ambil, apa yang telah kita pilih. Ya, jadi lebih baik jangan ikut-ikut kepada gerombolan orang yang masuk organisasi apa, jangan. Lebih baik tentukan passion kalian, terus samakan sama tujuan organisasi itu, arah gerak organisasi itu, baru. Kalau kalian merasakan srek terhadap organisasi itu, maka jalankan. Saya sering masuk ke dalam organisasi yang kata orang teman-teman saya ini, saya nggak masuk, saya nggak srek di organisasi ini, tapi saya srek. Nah, jadi artinya setiap orang itu memiliki porsinya tersendiri terhadap organisasi itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan teman kita yang di samping sama kita sendiri, sedangkan mereka tidak nyaman, kemudian mereka nyaman, ya itu perbedaannya. Jadi jangan mudah terpengaruh sama teman-teman yang merekomendasikan kalian organisasi, tapi tipsnya adalah kenali dulu organisasi itu, cari apa organisasi itu, kemudian sesuaikan dengan passion kalian. Gitu. Oke. Saya sendiri tuh banyak organisasinya. Orda itu saya ada 3 orda. Ordanya 3. Karena ini banyak banget organisasinya, mau dari intra mau ekstra banyak banget, sumpah. Nah, gimana tuh? Iya, jadi saya sendiri jujur ya, saya dalam berorganisasi tetap kuliah nomor 1, tetap nggak boleh menyampingkan kuliah. Saya walaupun gini-gini, organisasinya sekitaran 7 apa enggak 8 gitu. Banyak banget. Tapi yang bukan bermaksud sombong ya, masih IPK masih normal lah, 3,8 gitu lah. Alhamdulillah. Jadi ya sesuaikan juga sama organisasi kita yang pilih, kita menunjang akademik apa tidak. Ya, jadi jangan sampai menganggap organisasi itu sebagai penghalang buat kalian berprestasi, sebagai penghalang buat kalian lulus cepat kuliah. Nah, sebenarnya sering mahasiswa itu menyalahkan organisasi ini, membuat mahasiswa sering tidak lulusnya terlambat. Tidak sebenarnya. Itu oknum di dalam organisasi itu. Secara fitrah, semua organisasi itu baik. Dalam tanda kutip, organisasi yang sering kita temukan itu pasti baik, tujuannya baik, mengarahkan sumber dayanya ke arah yang baik, tetapi ada oknum-oknum tersendiri yang mungkin itu membuat citra organisasi itu jelek. Tapi kita nggak bisa memukul rata bahwa organisasi itu jelek. Ya, saya ambil contoh ya, kenapa mahasiswa-mahasiswa sekarang itu sering tidak lulus kuliah, maksudnya tidak ada beberapa mata kuliah yang tidak lulus, kemudian molor. Sebenarnya setelah saya amatin, satu masalahnya, ngopinya larut malam. Jadi sering banyak ngopi. Cuman itu. Ngopinya larut malam sampai jam 2, jam 3. Kemudian subuh telat, kemudian kuliah jam 7 nggak bangun, kuliah jam 9 nggak bangun, bangunnya siang. Ya udah beberapa kuliah dilewatkan. Itu masalahnya. Ngopinya larut malam. Bukan nyalahin ngopinya, tapi ngopinya terlalu larut malam. Gitu. Ngopi masalahnya boleh ya? Cuman itu. Ngopi boleh. Tapi kalau besok ada kuliah jam 6.30, ya ngopinya sampai jam 12 lah gitu itu. Jadi kita harus lebih menghargai kuliah ya, menghargai ya belajar kita daripada bermainnya gitu ya. Benar. Kuliah itu yang utama di atas segala-galanya, karena kuliah itu amanah orang tua kita lah. Jadi seaktif-aktif kalian di organisasi tapi kuliah kalian masih molor, senyum orang tua kita masih belum terlalu lebar. Oh ya Kak, Kak Ardi kan banyak banget nih, tadi katanya 7 organisasi. Itu mengatur waktunya gimana Kak? Sampai bisa, maksudnya kan Kak Ardi juga kan ini kan ketua SEMA ya Kak ya. Nah, dan ada organisasi daerah. Tadi ada desa juga, kalau nggak ada ya Kak, desa Kak?
Iya, di desa. Di desa kemarin pas pulang pandemi itu saya buat sebuah komunitas literasi, penggerak literasi lah gitu. Kemudian saya daftar di kementerian di Dinas Perpustakaan Nasional, alhamdulillah jadi volunteer untuk menggerakkan literasi di desa gitu. Tapi karena di Malang akhirnya nggak saya lanjutkan itu yang dari Perpustakaan Nasional. Tapi kemarin kita buat gerakan literasi di daerah ini tujuannya karena pandemi. Ada beberapa yang teman saya yang nganggur, tidak ngapa-ngapain, akhirnya ya udah ayo kita buat komunitas literasi. Kita pinjem buku dari beberapa teman, ternyata respon masyarakat itu positif. Nah, akhirnya kita buat 3 program dalam komunitas ini. Yang pertama adalah lapak baca, lapak tulis, lapak mewarnai, sama lapak diskusi. Oh ya, mohon maaf, 4 program. Lapak baca ini kami sering tur lapak ke desa yang terpencil-pencil gitu. Kami ngelapakin buku, kemudian kami di sana menyediakan potret gambar, kemudian kertas gambar buat adik-adik kita gambar, kemudian kami juga melakukan lapak diskusi. Di dalam lapak diskusi ini kami membahas isu-isu terkini gitu bersama teman-teman pemuda yang ada di desa. Gitu mau. Best to best lah pokoknya. Ya selain itu juga ya ini organisasi SEMA, kemudian Orda, terus organisasi eksternal, kemudian organisasi ya untuk apa namanya dan lain-lain lah gitu. Itu cara ngatur waktunya menurut Kak Ardi itu gimana ngatur? Misalnya kan ada kayak bentrok. Cara mengatur waktu ya? Iya. Sebenarnya saya juga bingung. Saya belum pernah menemukan ketika situasi kita benar-benar harus mengatur waktu antara organisasi A dan B dan C. Saya sampai sempat menyimpulkan bahwa ketika kita banyak organisasi, cara ngatur waktunya gimana? Saya menganggap hal itu mitos. Artinya apa ya? Ketika kita sudah menjalankan beberapa organisasi, ya kita bakalan menemukan jalannya. Jadi ketika organisasi ini A, B, C itu kita barengan, insya Allah ada jalan. Silahkan dijalankan aja dulu. Kemudian ketika ada yang tabrakan itu melatih nalar kritis kita. Mau milih yang mana. Saya sering juga di dalam kamar itu sampai stres. Wah ini harus selesai ini, kemudian ini nuntut ini. Ya udah saya selesaikan 1, 2, dulu 3, baru lanjut gitu. Tapi sebenarnya pasti ada jalan kalau kita sudah memilih organisasi itu. Berarti kalau ditanya kayak gitu, berarti Mas Ardi, Kak Ardi ini ngomongnya itu cuma pertanyaan-pertanyaan mitos gitu ya? Nggak ada Ya, kayak gitu ya? Ya kalau kita udah jalanin pasti ada jalan lah. Kita juga nggak perlu pakai manage waktu. Saat resiko itu ada, pasti ada jalan lah. Ya, siap. Gitu. Baik, Kak. Ini tadi ada temen nitip pertanyaan. Ini pertanyaan. Rencana ke depan Kak Ardi itu pengen jadi apa? Terus gimana rencana untuk menggapai cita-cita itu? Dan udah sampai mana aja? Rencana ke depan bidang apa ini? Cita-cita atau apa? Kalau saya pribadi itu sebenarnya jiwa saya ini pengen kembali ke daerah. Artinya saya nggak muluk-muluk bekerja di kota di Jawa. Intinya saya pengen pulang ke daerah. Artinya membawa pengalaman-pengalaman. Saya pengen berkontribusi sebenarnya daerah saya. Di desa saya itu ada tenun yang belum berkembang, marketingnya belum jalan. Itu saya pengen mengembangin. Terus di daerah saya ada beberapa yang saya amatin gitu, kayak masihlah belum maksimal. Terus saya pengen sekali cita-cita saya kembali ke daerah untuk menjadi orang yang ya bermanfaat lah buat daerah. Berarti ini ya Mas Hari ini pergi untuk kembali berarti ya? Iya, pergi buat kembali. Tapi ada beberapa temen yang bilang
kamu kalau balik ke rumah tuh pasti cari pekerjaannya sulit nanti. Lebih baik diem di kota, merantau, kemudian masuk perusahaan-perusahaan, lamar pekerjaan di sini, insya Allah ada jalan. Tapi kalau kita sudah merantau kemudian balik ke daerah, pasti bakalan kesulitan. Nah, tapi saya bilang ya nggak apa-apa, pasti ada jalan. Gitu. Soalnya ada jalan, Jalannya. lama kita mau. Terus Akmal juga banyak organisasinya ini. Apa aja, Akmal? enggak, aku cuman organisasi daerah, terus ikut HMJ dan organisasi ekstra lainnya. Enggak sampai 5 lah. Nah, ya saya juga ini ya, untuk organisasi daerah itu sangat penting sebenarnya, Mal ya. Pasti Akmal juga merasakan gimana banyak orang yang mengatakan, wah kita udah merantau jauh-jauh, masa kumpulannya sama teman-teman daerah nggak seru dong. Sebenarnya mereka itu salah besar, menurut saya pribadi. Karena besok, ketika kita mengenal teman-teman daerah kita di kota rantauan, di kota pelajar, kemudian kita balik, artinya kita butuh mereka nanti ke depan. Entahlah mereka jadi apa, itu adalah investasi menurut saya pribadi. Jadi mengenal banyak teman, khususnya teman daerah itu sebuah investasi nanti kalian ke depan ketika pulang ke daerah. Siapa tahu sekarang mereka kerjanya gini, tapi besok bisa jadi bupati. Nah, jadi hal-hal semacam itulah. Karena kita juga nggak bakal lepas pulang ke daerah kita. Jadi menurut saya organisasi Orda ini merupakan organisasi yang sangat penting juga. Walaupun ya di sini kerjaan kita nggak terlalu seproduktif organisasi-organisasi yang lain. Tapi sangat bagus untuk investasi. Bener sih, Kak. Bener banget, Ya. Kak. Bener. Tapi kebanyakan kan kayak gini, Kak. Orang-orang rantau tuh ya mikirnya kayak tadi, Kak, aku mau kuliah di UB, aku mau kuliah di UI. Ntar biar bisa masuk ke perusahaan besar di sana gitu. Ya, aku ya pikirnya ada benernya juga, kita harus pulang gitu. Jadi kita yang mengirim, kayak misalnya kita tuh jadi partisipan dari desa terus di sana, terus nggak baik lagi desa kita kayak terbengkalai jadinya gitu kan. Iya, gitulah. Harusnya kita kan itulah pilihan orang-orang sendiri sih. Tapi bagiku orang-orang yang benar-benar punya planning besar buat kembali ke daerahnya, itu orang-orang sedikit lah dari kebanyakan orang yang punya mental kayak gitu. Ini Kak, aku tuh dalam organisasi aku tuh kayak ini Kak, nggak terlalu seneng organisasi gitu kan. Nah, ada masa di mana aku organisasi ini seneng pada saat aku berinteraksi dengan yang lain gitu, suka, seneng. Dan ada apabila aku nggak senengnya ketika nggak ada komunikasi sama sekali. Nah, ada nggak sih tips buat katakanlah kita menyatukan semua oknum dalam organisasi biar kita tuh kompak gitu Kak? Oh iya, gitu ya. Mengompakkan orang dalam organisasi. Pertama, sebelum saya ke sana, saya kasih tips nih buat Akmal dan teman-teman yang lain. Kalau mau berorganisasi, jangan menjadi orang pengekor. Artinya pengikut, suka bermental ngikut-ngikut gitu. Lebih baik, kalau dalam berorganisasi, dimanapun saya berorganisasi, harus saya memiliki peran penting dalam organisasi itu. Misalnya organisasi A, saya nggak mau jadi anggota biasa. Minimal lah kepala departemen atau orang yang sekiranya kalau saya bersuara saya didengar. Nggak pengen jadi anggota gitu. Walaupun jadi anggota, saya bakalan berusaha agar saya ini suaranya didengar. Nah, jadi ya seperti menjadi ketua itu kayaknya melekat banget dalam diri gitu. Kalau organisasi ini ya kalau nggak menjadi ketua gimana rasanya gitu. Jadi ya nanti kalau berorganisasi seminimal mungkin kalian harus berusaha menjadi orang didengar di dalam organisasi itu. Artinya punya peran penting lah dalam penggerak organisasi itu. Jangan jadi orang pengekor, disuruh ini, ngerjain ini. Coba belajar sekali mengendalikan orang, mengatur orang,
Ya kayak gitu. Jadi untuk merekatkan sumber daya yang ada dalam organisasi itu simple sebenarnya. Kita sering evaluasi, kemudian sering mengevaluasi, sering kumpul. Nah, masalah kendala kita ketika virtual ini adalah banyak anggota-anggota dalam organisasi ini tidak aktif. Itu sebenarnya masalah utamanya adalah kurang kumpul. Kalau kita kurang kumpul, kita insya Allah bakalan tidak akan erat. Nah, kalau organisasi ini mau erat, anggotanya sering kumpul, sering buat kegiatan, isi kekosongan-kekosongan periodisasi kalian itu dengan kegiatan. Kalau banyak kegiatannya, insya Allah bakalan jalan. Seperti manajemen Vesta ya, misalnya 3 bulan itu full kita kumpul. Ya insya Allah erat, masing-masing ini erat. Tetapi ketika organisasi itu kita nggak isi dengan program kerja, ya anggotanya juga bakalan hilang. Jadi sering kumpul dalam artian tidak hanya kumpul, menjalankan kegiatan-kegiatan gitu Mal. Bener sih, Kak. Karena banyak banget sih kayak dia apa di organisasi ya di grup lah misalnya kan kita kayak ngomong-ngomong terus kita punya rencana. Mending tadi Kak Ardi bilang dia cuma ngikut perintah, ini cuman kayak kita buat rencana, dia kayak cuman ya manut dan gitu itu nggak dilaksanakan gitu, itu nggak enaknya gitu Kak. Ya, jadi kita harus berusaha lah bermental ya minimal jadi orang yang ngatur lah gitu. Ibarat kalian menanam saham gitu, minimal 51% saham kalian ada di perusahaan itu biar suara kalian bisa didengar lah. Kalau saham kita cuma 1%, kita nggak ngapa-ngapain, kemudian kita memberikan masukan yang nggak bakalan didengar gitu. Betul banget. Oke Kak, terakhir untuk Iya. tadi closing statement lah dari Kak Ardi atau motivasi untuk yang lainnya deh. Gimana ya closing statement-nya? Kalau closing statement saya, orang-orang besar itu berasal dari organisasi. Coba kalian lihat Jokowi, Prabowo, kemudian Sandiaga Uno, itu mustahil mereka menjadi orang seperti itu tanpa organisasi. Jadi seminimal mungkin organisasi apapun itu adalah investasi buat ke depan, investasi buat masa depan kalian. Entah sekarang mungkin kita menganggap organisasi ini bikin saya capek, organisasi ini tidak ada feedback buat saya. Tapi Allah kan tidak buta ya. Allah itu melihat usaha kita, usaha sekecil apapun pasti ada balasannya. Kemarin saya ke Pak Zaim menanyakan masalah bagaimana Pak untuk advokasi di SEMA. Nah, beliau bilang kerjakan aja. Walaupun kalian capek, walaupun kamu capek untuk saat ini, nanti ke depan kamu akan merasakan balasannya. Balasan dari capek kamu. Nah, seminimal mungkin lakukan sesuatu hal yang memiliki manfaat buat orang banyak. Di HMJ juga kan kalian membuat manfaat untuk orang banyak. Semisal kayak gini, Akmal membuat program, broadcast, memberikan edukasi kepada banyak orang. Insya Allah kedepannya bakalan memiliki dampak buat kita sendiri. Jadi jangan mencari return kembalian sebesar untuk dalam jangka waktu cepat. Jadi ada organisasi yang menyuruh kita untuk istiqomah jalankan dan itu malah akan memberikan dampak yang besar buat kita ke depan gitu. Itu mau. Sangat menginspirasi Kak Ardi. Waduh. Oke Kak, mungkin itu aja ya yang kita bicarakan. Atau ada tambahan? Siap. Cukup. Cukup ya. Oke. Terima kasih. Ya. Lanjut. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Ini sangat berharga banget. Siang-siang habis Jumatan kita dengar ini ya, dengar motivasi yang sangat banyak dari Kak. Oke Kak, makasih ya. Sekali lagi. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di Cuitan Manajemen.